Posisi IHSG, pasar ekuitas dan juga rupiah kita pada hari ini. Selamat sore Susi, mungkin boleh analisis Anda berkaitan dengan pelemahan IHSG hari ini yang bergerak melemah 0,3% dan pada saat ini di level 8.092. Kalau kita cermati sebenarnya di sesi satu ini kan sempat terjadi penguatan. Jadi kalau dari analisis Anda, apakah memang indeks rebalancing, indeks MSCI masih menjadi biang kerok dari pelemahan IHSG pada hari ini atau sebenarnya ada katalis lain yang mempengaruhi anjloknya IHSG pada hari ini di hari kedua pekan terakhir di bulan Oktober ini? Iya, sayangnya ini udah 2 hari terakhir pasarnya jelek banget ya, Dina ya kalau kita lihat ya dan juga Sarah. Memang kalau kita lihat MSCI ini masih mempengaruhi ya, karena sebenarnya kan minggu ini nggak ada data-data ekonomi dari tanah air yang rilis gitu ya. Hanya ada beberapa dari Amerika Serikat dan paling penting sebenarnya ada di hari Rabu ya. Kalau di Indonesia waktu Kamis dini hari yaitu ada keputusan The Fed yang kemungkinan sebenarnya harusnya bisa menjadi euforia pasar. Cuma sayangnya tiba-tiba kemarin bahwa MSCI akan melakukan rebalancing terutama untuk free float. Nah sebenarnya ini menurut saya sih menjadi masalah yang cukup serius ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan sebelumnya masalah free float ini kan kalau di luar pengendali misalkan saham A pengendalinya misalkan 30%, kemudian biasanya kan ada nama-nama tertentu misalkan korporasi atau nama-nama personal di luar publik ya atau di luar masyarakat itu biasanya masuk ke dalam free float di luar pengendali. Nah sekarang di mana akan dikaji bahwa di luar pengendali tadi kecuali publik ya, misalnya tadi ada nama korporasi atau nama-nama tertentu, itu akan dijadikan non free float. Nah, makanya nanti free floatnya itu akan semakin kecil spare-nya. Kalau semakin kecil kan otomatis ini bisa mendorong sulitnya masuk ke indeks MSCI, bahkan yang sudah masuk bisa kemungkinan terdepak gitu. Oke, Susi ini kan banyak analis yang berkata bahwa ini masih koreksi sehat begitu. Sebenarnya sampai level berapa sih atau sebenarnya di psikologis berapa sih IHSG ini masih dibilang koreksi sehat gitu? Kalau koreksi saya sih menurut saya cuma di level 7.800-an. Saya sering banget bahas bahwa paling ISG itu kalau koreksi cuma mentok di level 7.800-an dan itu udah sempat kesentuh kan beberapa hari lalu. Jadi kalaupun nanti turun ya cuma bolak-balik aja 7.800-an, 7.900-an. Dan memang perlu diwaspadai kemungkinan November kita akan mengalami koreksi karena kan kita udah dari Agustus, September, Oktober ini kan sudah menguat cukup signifikan ya. Menurut saya sih closing Oktober hingga saat ini ya kalau kita lihat seasonality di Oktober ini masih menguat loh 0,4%. Jadi sih saya masih optimis Oktober ini kita closingnya secara bulanan itu masih hijau. Jadi kemungkinan November nanti akan ada koreksi sehat. Yang dimana kalau saya sih melihat ya cuma koreksi sehat aja di level itu aja. Karena kan sebenarnya ekonomi kita baru mau jalan. Program-program Pak Purbaya baru mau jalan. Jadi itu nanti baru terlihat biasanya di hasil kuartal 4 dan juga di kuartal 1 2026. Cukup optimistis begitu ya, Anda menyebutkan bahwa di bulan Oktober Dong. ini akan ditutup di zona apresiasi karena mengingat kinerjanya secara mantuman ini sudah di level 0,39%. Memang masih positif tapi sudah sangat tipis dan berarti deal breakernya adalah di 3 hari terakhir begitu. Dan saya ingin mencermati berkaitan dengan masih yang disebut-sebut sebagai biang kerok pelemahan IHSG selama 2 hari terakhir yaitu dengan rebalancing MSCI. Banyak yang menyebutkan, ya saya juga yakin pemirsa yang invest di saham juga pasti sering mendengar atau melihat berita berkaitan dengan bahwa yang menjadi biang kerok pemberat IHSG berkaitan dengan rebalancing MSCI ini adalah saham-saham milik Taipan Prayogo Pangestu. Pendapat Anda seperti apa? Iya karena gini loh, saham-saham kolo itu memang sangat ini sekali ya, gencar sekali untuk masuk indeks tersebut. Karena satu sisinya ya untuk agar investor asing itu tetap berada di saham-saham kolo. Karena kalau teman-teman perhatikan, kenapa saham banking yang istilahnya sudah ada likuiditas, kemudian dividennya gede, kenapa investor asing belum mau ke saham perbankan? Ya karena kalau kita lihat sekarang saat ini saham-saham konglomerat itu kenaikannya ditopang oleh investor-investor asing. Yang dimana rata-rata saham konglo itu sudah masuk beberapa di indeks MSCI, bukan hanya Prajogo Pangestu saja. Nah hal itulah yang akhirnya mendorong investor asing ini semakin gencar membeli saham-saham yang ada di konglomerat. Tapi sayangnya free floatnya ini kemungkinan nanti akan berkurang, akan lebih kecil. Sehingga mendorong potensi saham-saham konglo ini bisa didepak dari MSCI. Akhirnya investor asing mulai kekurangan ya untuk rasa percaya dirinya untuk kembali memegang di saham-saham konglomerat. Oke, Susi kalau misalnya dilihat dari secara sektoral bagaimana nih penutupan di hari ini? Ini kan bergeraknya sangat, ya ada yang naik banget tapi juga ada yang turun banget. Kalau dari analisa Susi sendiri bagaimana melihatnya?
Iya, hari ini sebenarnya saya lebih salut terhadap sektor kesehatan ya. Kalau teman-teman perhatikan sektor kesehatan ini kemarin juga menguat gitu ya. Kalau saya melihat dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya, bahkan di pekan kemarin juga menguat. Jadi sudah ada beberapa emiten kesehatan, padahal kan rata-rata farmasi itu kebanyakan impor ya. Kita ketahui kuartal 3 rupiah kita itu performanya kurang baik gitu ya. Tapi justru kinerja mereka itu justru naik loh, ada pencatatan kenaikan terhadap laba bersih. Sudah ada 2 tadi saya lihat yang sudah merilis kinerja keuangan kuartal 3, ada Kalbe Farma dan juga tadi ada Mitra Keluarga Karya Sehat atau MIKA ya, yang dimana labanya ada mencatatkan kenaikan. Ternyata kalau teman-teman perhatikan di kuartal 3 itu ada anggaran kesehatan yang memang disalurkan oleh pemerintah untuk masyarakat, sehingga masyarakat yang tadinya tidak punya kemampuan untuk berobat melakukan ya berobat gitu ke rumah sakit. Akhirnya makanya secara laba bersih pendapatan itu meningkat. Kemudian ditambah lagi ternyata kuartal 3 beberapa biaya layanan rumah sakit itu naik ya Dina dan juga Sarah. Hal itu akhirnya mendorong dari sisi pendapatan dan juga laba bersih di sektor farmasi. Oke, memfollow up pertanyaan Sarah tadi berkaitan dengan sektoral yang bisa dikatakan cukup anomali. Ada yang menguat cukup tinggi bahkan sampai 3,4% di properti, tapi ada juga yang melemah. Tapi rata-rata pelemahannya sebenarnya tidak terlalu dalam, tapi IHSG sendiri secara keseluruhan melemah. Sebenarnya pertanyaan saya adalah seperti ini. Dengan rebalancing MSCI, kemudian kita juga tahu Menteri Keuangan Purbaya Dewa sudah menegur Bursa Efek Indonesia untuk dalam tanda kutip membereskan kondisi pasar ekuitas kita. Bahkan disebutkan bahwa saham-saham gorengan ini harus di stop untuk melindungi investor retail kita. Pertanyaan saya adalah di titik apa atau kapan momen di mana IHSG akan kembali mencerminkan fundamental ekonomi negara kita dan bukan lagi disetir oleh saham-saham konglo yang pergerakannya bisa dikatakan dalam tanda kutip seperti judi terstruktur. Susi. Iya, kalau saat ini memang jujur ya Dina dan juga Sarah, IHSG saat ini kenaikannya itu bukan memang karena didorong fundamental. Justru didorong saham-saham konglomerat. Dan sekarang saham konglomerat ini lagi bergilir nih. Yang pertama sudah Prajogo Pangestu, kemudian Happy Hapsoro, kemudian punya Hashim, kemudian punya Haji Isam. Mungkin next punya Salim dan juga Bakri yang belum naik. Jadi setelah gilirannya sudah beres, harusnya menurut saya nantinya adalah ketika harga saham-saham konglo ini udah pucuk, pasti akan itu ada masanya ya gitu ya Dina. Setelah udah bubble saham-saham konglo, pasti itu akan turun dalam. Akhirnya investor yang tadinya suka berjudi gitu ya di saham-saham gorengan, akhirnya nanti juga taubat sendiri balik lagi ke saham-saham yang memang fundamentalnya masih oke gitu ya. Salah satunya ya ada ya valuasinya masih oke ya banking, properti gitu. Tapi menurut saya kapan timingnya menurut saya sih habis krisis. Jadi kalau teman-teman perhatikan kan harga emas sudah kenaikannya sudah cukup tajam ya. Ini sebenarnya udah ada tanda-tanda bahwa kemungkinan krisis akan terjadi kurang lebih 2 hingga 3 tahun ke depan. Dan nantinya baru saat krisis itu biasanya setelah itu baru mencerminkan fundamental kita gitu. Oke, Susi kita beralih mungkin berbicara mengenai rupiah. Kalau Susi melihat trennya sendiri bagaimana di sisa akhir bulan ini dan di minggu depan nih? Kalau rupiah sih jangan berharap banyak ya kalau menurut saya gitu ya. Paling rupiah cuman bertahan di level ya 16.600-an, kalau beruntungnya di 16.500-an. Tapi kalau untuk IHSG saya masih optimis bisa tembus level balik ke 8.200-an sampai 8.300 atau mungkin 8.500 hingga akhir Desember, karena mengingat menurut saya masih ada window dressing hingga akhir tahun. Oke, baik. Dari yang Susi jelaskan, disclaimer on dulu, keputusan dan juga pengambilan keputusan untuk investasi ada di tangan Anda, risiko juga ada di tangan Anda. Tapi pertanyaan saya yang terakhir adalah, di sisa pekan ini ada 3 hari sisanya, kira-kira proyeksi Anda seperti apa IHSG? Apakah besok ada potensi bahwa IHSG akan berbalik arah ke zona hijau dan kira-kira sejauh apa? Silakan. Saya sangat optimis besok IHSG hijau. Ya karena 2 hari udah, biasanya kalau IHSG itu terjunnya sudah 2 hari dan cukup dalam gitu, dan bukan didorong karena penurunan data-data ekonomi, itu biasanya nggak perlu waktu lama untuk rebound. Karena mengingat juga besok itu sudah menjelang hari-hari The Fed akan merilis kebijakan suku bunganya yang diproyeksikan akan memangkas suku bunga. Jadi seharusnya 3 hari sisa perdagangan di akhir Oktober pasar bisa rebound, kemungkinan baru November mulai koreksi sehat lagi. Oke, baik.